Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222. Gue Lucky, eh, siap bacain energi hari ini. Plus ngelanjutin cerita kemarin, karena kemarin ada yang ingin dengerin katanya. Oke. Cerita kemarin selama gue 4 bulan pincang dan nge-guide orang Italia yang nggak bisa bahasa Inggris, ya kan? 2 minggu. Eh, Jawa, Bali sama Flores. Oke. Jadi gini, itu kan 3 minggu setelah gue kecelakaan, selama 3 minggu itu ya, karena gue bilang gue lagi nebeng di rumah temen, villa temen di Canggu. Dia itu juga lagi magang, jadi dan dia tinggal sendirian. Jadi dia juga nggak pernah di rumah, malah kadang-kadang kalau dia lagi liburan dia mainnya ke Dubai, gue yang jagain villanya. Nah untungnya dia punya satpam. Soalnya di Canggu itu Gojek nggak boleh masuk kan. Sedangkan gue harus bolak-balik ke puskesmas untuk ganti luka, perban dan segala macam. Untung ada penjaga malam satpam ya kan, yang kadang-kadang suka nemenin gue gitu untuk gantiin perban. Eh, itu gila loh, gue yang namanya ditemenin sama satpam sampai gue yang dipegangin gitu, tangan gue tuh yang dipegangin selama gue jerit-jerit. By the way, untuk orang Italia ini ya, jadi 2 tahun yang lalu itu gue awal tahun emang gue udah mempromosikan bisnis gue, diri gue sendiri ya, jual diri gue di di Itali dan di Eropa. 3 bulan gue nomaden di Eropa cuman untuk promosiin bisnis gue, karena gue jualan Indonesia, pariwisata Indonesia di Eropa. Dan ikut pameran sana sini kan di Eropa. Dan itu bener-bener sih, itu ntar terpisah lagi deh, ceritanya terpisah lagi. Ntar gue kasih juga tips-tips gimana caranya ya, nomaden di Eropa. Eh, dan emang waktu itu gue berangkat sendiri ternyata. Jadi sekarang gue pameran sama KBRI kebetulan, sama dibantu dengan orang Kemenlu juga. Gue bisa pameran barengan sama KBRI di Itali. Gue jualan langsung. Jadi intinya eh, mereka kenal gue. Terus pas gue lagi mau jemput itu ya, kan gue jemputnya mulai di awal itu, turnya di awal. Gue jemputnya di mana, di Jogja, di bandara di Sucipto, Jogja kan. Nah mereka itu, gue udah siap-siap gitu kan, udah siap-siap bawa apa sih namanya, board gitu kan dengan namanya mereka gitu ya. Gue berharap gue kenal mereka lah ya, gue ingat dan mereka juga kenal gue gitu kan. Terus ternyata gue lupa dong mukanya mereka yang ngenalin gue. Mereka langsung gini, gitu. Ngeliat kaki gue kenapa gitu, nggak apa-apa. Terus gue ngeliat mukanya mereka tuh yang langsung panik gitu kan, karena ya dengan kaki kayak gitu gimana gue nge-guide ya kan. Terus jadi gue selama 3 minggu dari sejak gue kecelakaan, gue udah coba cari kesana kemari guide pengganti gue yang bisa bahasa Itali untuk gantiin gue lah ya, daripada maksain diri kan. Eh, Sedih juga gitu. Ternyata emang dengan waktu yang mepet dan karena nggak banyak juga guide yang bisa bahasa Itali, jadi mau nggak mau gue kan, karena gue udah dibayar ya gitu, jadi mau nggak mau gue harus jalan. Dan nggak ada gitu yang bisa gantiin gue. Ya udah, gue ngeliat mukanya mereka yang panik gitu, gue cuma bilang, eh bukan tanggung jawab kalian. Eh, nggak usah khawatir ya, tanggung jawab gue untuk jalanin semuanya, kalian tinggal nikmatin aja, udah gue bilang. Jadilah kan, untungnya gitu kan, uh, gue selalu bayar lagi guide dari setempat untuk ngasih penjelasan gitu. Walaupun di sini tugasnya gue adalah sebagai translator ya, Nah kebetulan di Borobudur sama Parambanan itu
nggak ada gitu. Saat itu juga kehabisan yang apa namanya, yang bahasa Itali. Gue yang aduh, ya udahlah, gue naik ya, gue naik. Terus yang paling lucunya lagi, pas tiap jadi di setiap kota yang kita sih, intinya gue naik sambil nyari sambil apa sih namanya, translate ya. Itu perjuangan banget naik ke puncak Borobudur dengan keadaan kayak gitu. eh Sampai gue di Jogja ikut lava Merapi, Merapi tour yang pakai jeep itu loh, ya kan ya. Dengan keadaan jalan yang seperti itu, dengan jeep yang seperti itu, kaki gue mateng, mateng. Plus jalan kaki sepanjang jalan Malioboro itu kan bolak balik, berasa itu diawali dengan kayak gitu tuh. Yang jelas setiap malam kaki gue bukannya mengecil gitu, tambah gede. Tambah gede kaki gue. Dan kalau setiap perjalanan itu gue selalu duduk depan sebelah supir gitu. Itu kaki gue yang kering gitu di depan dashboard gitu kan. Lo bayang gak sih, sopan banget kan gue gitu, sopan banget gue bawa tamu ya kan, kaki gue begitu. Mau diapain lagi gitu. Untungnya mereka ngerti gitu, sampai jadi setiap abis itu kita ke Bali, abis itu ke Nusa Penida. eh, dan di Nusa Penida, jadi gue setiap kota itu selalu dikasih obat herbal tradisional di setiap daerahnya gitu. Jadi ke Nusa Penida pun digituin. Nusa Penida pun juga digituin gue. Diobatin pakai cara Nusa Penida, ala Nusa Penida. Oke. Terus kebetulan di situ gue tinggal di yayasan apa namanya, Taman Nasional Nusa Penida. Dan di situ ada kecelakaan juga. Kecelakaannya adalah tiba-tiba kasur apa tempat tidurnya tamu gue gubrak. Padahal tamu gue pengen istirahat, lagi capek-capek ya. Gubrak, langsung ngamuk-ngamuk, minta pindah hotel. Ya udah, oke. Terus intinya orang yayasannya tuh gue dipijetin tiap hari, dikasih ini cihuy. Kita ke Flores, ke Maumere. Di situ juga gue di apa namanya, diobatin pakai kas Maumere, rumah adat. Situ kan ada desa adat ya, dibikinin kemiri, pakai kemiri banyak banget, sama apa ya gue lupa. Dibikinin sapi itu juga, langsung dilumurin, luka gue dilumurin. Gue bawa sampai selama masih di Maumere untuk ke Kelimutu kan, Kelimutu itu juga di apa namanya, sampai tamu-tamu gue itu gini, kamu jalan duluan deh gitu, ntar kita nyusul gitu. Gak enak banget gak sih lo gitu, maksudnya. Karena saking pelannya gue nggak bisa jalan. Tamu-tamu gue tuh yang malah gue bikin lama gitu, gue bikin lama perjalanannya mereka, gue malah menghambat perjalanannya mereka. Pelajarannya banyak banget intinya. Terus sampai akhirnya ke mana, ke ini Komodo. Ya kan, sailing Komodo, naik ke Pulau Padar, berenang di sana sini ya kan, Hopping Islands tuh. Orang-orang kapal tiap malam bikinin gue ngeracik buat gue goreng, ya itu tadi, minyak, kemiri, sama ada daun-daunan apa gue nggak ngerti juga. Tiap malam gitu, mau panas baru digoreng itu, cas gitu. Wah, tiap malam kaki gue naik gitu kan. Sampai akhirnya sebelum balik lagi ke Bali, di Manggarai situ, Flores, kita kan ke air mancur, ke air terjun ya. Ke air terjun gue juga nggak mungkin turun sama tamu gue. Gue nge-hire guide lagi khusus dari situ untuk nemenin mereka. Gue nunggu. Nah itu kan masuk ke hutan gitu ya. Ada kuli-kuli di situ, ada orang-orang di situ yang lagi bangun jalan setapak sama tangga gitu kan. Gue nungguin sama kuli-kuli itu, nongkrong di situ sambil nungguin tamu-tamu gue kan. Itu ada warung-warung dadakan gitu kan. Gue nongkrong di situ sama mereka yang lagi ngerjain jalanan itu kan. Nah mereka semua nanya, kenapa tamunya nggak diantar, ya kaki begini ya kan. Terus mereka langsung pada ikutan ya, percaya nggak begitu, percaya nggak gue bisa ngobatin. Gue mah selalu percaya, kemanapun juga gue ngikutin gitu loh.
gitu. Apapun deh gitu, apapun deh gitu. Demi ya kan. Akhirnya bapak-bapak ini bangun metikin daun-daun dari hutan itu. Tetetetet. Abis itu dikunyah sama dia. Gue ngeliatnya gini, oke, ya kan. Rasanya gimana ya? Terus dia gini ngambil dari mulutnya dia gitu. Mana lukanya? Gue ingin, ya Allah pakai liurnya dia ya kan. Terus ya, oh percaya deh gitu. Oke, percaya ya kan. Gue sampai akhirnya tuh eh, ya udahlah gitu kan, ya udahlah ya gitu kan, pasrah aja kan gitu. Dipakai ini tuh udah pakein liurnya si bapak sama daun apa gue juga nggak ngerti ya kan. Sampai terus ini mestinya ditutup nih gitu kan, perbannya juga udah nggak ada. Eh, Akhirnya gue beli serbetnya si warung gitu buat ngikat luka gue. Eh, dan ternyata dong Bu, itu satu-satunya yang paling manjur si liur bapak itu. Langsung kempes kaki gue, langsung kempes. Dan untungnya si bapak itu ngambil banyak banget kan, nih gitu kan, nih apa namanya, kalian bawa lagi, kalau ini dicuci pakein lagi ya. Terus bagusnya sih pakai, emang pakai ludah dulu gitu. Oh gitu ya pak. Ngikut aja deh gue gitu, ngikut aja deh. Oke, ntar sekarang fokus di energi hari ini. Tapi untungnya asli loh mereka. Jadi sampai gue naik ke Pulau Padar aja tuh ya. Salah satu klien gue dengkulnya sakit, dia aja nggak nyampe lo ke atas, gue nyampe. Gue nyampe dong sama mereka yang geleng-geleng. Haji gile lo ya ini. Energi hari ini, energi hari ini mystical wisdom ya. Untuk tema hari ini apa ya? Money, find a way to abundance. Money, duit, duit, duit. Gimana cari cara menuju abundance, itu kelimpahan ya, melimpah ya. Oke, alright. Gue mau pakai ini traditional deck ya, 3 kartu dari traditional deck untuk hari ini. Energinya apa? Guys, bener juga tuh. Kalau emang kalian terinspire sama channel gue ya, donasinya 2.000, 5.000 per orang juga boleh banget untuk ke supply, bantuin gue untuk supply, karena kartu-kartunya gue juga sangat terbatas. Jadi bisa juga memberi kalian lebih variasi dalam persepsi, dalam berpersepsi ya. Kan kalian rame nih ya kan, mau 2.000, 5.000 juga 1, 2, 3 kartu juga kebeli kan gitu ya nggak, ya karena gue udah nyampe 1K, gue udah nyampe 1.000 followers, tapi jam nontonnya belum nyampe ke 4.000, jadi masih belum bisa dimonetize. By the way, kalau kalian emang benar-benar terinspire dan mau donasi, di bawah di box description gue ada link PayPal gue kalau tertarik. The Magician dong. Page of Cups. Four of Cups. Jangan dong. Energi secara keseluruhan. Eight of Cups. Energi secara keseluruhan hari ini adalah kita akan meninggalkan
sesuatu yang tidak lagi memuaskan kita. Dalam arti memuaskan itu artinya tidak mewakili, ya, tidak memenuhi apa kebutuhan kita. Oke, gue punya sepatu, tapi sepatunya nggak bisa buat jalan clubbing, ya kan? Masa gue clubbing pakai sepatu Keds gitu? Contoh doang. Ya. Jadi lo tinggalkan karena lo udah nggak karena gue udah nggak jalan-jalan lagi ke sana kemari, kerjaannya gue cuman clubbing, ya gue tinggalkan sepatu gue yang lama, gue beli sepatu yang gue menuju ke sepatu clubbing. Contoh, gue menuju ke sesuatu yang lebih, gue meninggalkan yang memang gue punya tapi tidak lagi memenuhi kebutuhan gue, walaupun ini semua oke, tapi emang udah nggak sesuai dengan rasa atau hati kita, maunya kita, udah nggak sejalan dengan kita. Jadi kita tinggalkan untuk yang memang mencari yang memang memenuhi apa yang kita mau. Di bawahnya ada Ten of Wands. Ten of Wands itu artinya kita sudah siap untuk melepaskan apapun yang memang sudah tidak works out for me, gitu, yang sudah tidak fulfill, tidak apapun itu ya, passion kita, lebih-lebih passion kita sih, passion kita yang biasanya memang itu adalah kayak gue biasanya traveling, sekarang gue nggak bisa traveling, gue harus bisa let go travel gue harus di rumah, oke, gue harus di rumah. Contoh, bukan berarti gue nggak mampu. The Magician, apapun kondisinya, apapun situasinya, gue cukup dan gue punya apapun alatnya untuk bisa menciptakan yang memang gue impikan. Ini energi Virgo atau energinya Gemini ya. Yang jelas ini Merkuri sekarang lagi di Cancer. Oke. Artinya memang Merkuri di Cancer itu emotionally fulfilled, ya. Kita akan meng-create, kita akan menciptakan, kita akan mengadakan, merealisasikan sesuatu hal yang membuat hati kita puas, yang membuat yang memenuhi our true desire gitu, maksudnya benar-benar yang kita inginkan gitu, ya kan? Itu dia punya cups, dia punya wands, dia punya hati, ya kan? Dia punya cinta, dia punya kasih, dan dia punya passions, wands, ya, dia punya passions, dia punya desire gitu, dia punya semangat, dia punya swords, dia punya kemampuan, dia punya kewawasan, dia punya pengetahuan. Coin, gue punya waktu, dan semuanya bisa gue pelajari. Oke. Untuk memberikan penawaran penuh cinta dan kasih. Karena apapun yang kita lakukan dengan cinta, dengan kasih, dengan hati yang tulus, rasanya juga akan lebih berbeda. Apapun itu, apapun yang kita lakukan.
entah dalam menulis, entah dalam bekerja, entah dalam berbicara, entah dalam melakukan dengan cinta, kasih, dan ikhlas. Bukan dengan takut. Cinta itu nggak selamanya indah. Cinta itu nggak selamanya happy. Cinta itu ada sakitnya. Kalau Gandhi bilang, di antara pengecut dan kekerasan, saya akan memilih kekerasan. Dan cinta, pengorbanan, dan kasih, keikhlasan, itu hanya untuk orang-orang pemberani, bukan pengecut. Karena hati kita yang tidak labil, emosi kita yang tidak labil, tidak yang tertutup, membuat kita juga enggan untuk menerima apapun yang ditawarkan oleh semesta. Ini bisa juga dibilang miss opportunity. Ini bisa dibilang juga bosan. Ini juga bisa dibilang gak peduli, gue gak mau tahu. Gue mau klarifikasi ini. Five of Wands, the Tower, Queen of Wands. energi secara keseluruhan, klarifikasi dari Four of Cups, Ace of Cups. Ace of Cups ini dia lihat aja enggak, karena dia sibuk mikirin yang 3 ini. Dia sibuk ngelihat yang 3 ini, ya, sehingga dia luput, ya, dia luput kalau ada tawaran yang masuk. Bahkan mungkin nggak digubris gitu kan, nggak, karena luput ya, jadi miss opportunity. Ada penawaran masuk nggak digubris, ya karena dia merasa udah penuh, udah kepenuhan kali di sini dengan 3 ini, ya kan. Ini kenapa nggak tahu, gue insting gue bilang kayak ini hati seorang player. Hati seorang player yang hatinya ada di mana-mana. Jadi boro-boro bisa melihat ada yang benar-benar emang untuk dia, malah nggak digubris. Klarifikasinya adalah Four of Cups itu, ya, miss opportunity itu karena ada konflik, ya. Ada konflik tentang sesuatu yang harus runtuh, tentang suatu fondasi yang memang harus runtuh, dan tentang menjadi dirinya sendiri. Ini energinya Leo, Queen of Wands, ya. Karakter dari seorang Queen of Wands adalah seseorang yang sangat ambisius, seseorang yang sangat pede, seorang yang tidak kenal takut,
di seseorang yang tidak peduli dengan apapun yang orang lain, dramanya orang lain. Dia hanya peduli dengan goalnya aja, ya. Dan dia juga seksi habis. Seksi dan sangat karismatik, ya. Uh, dia uh, dia punya pesona yang sangat wow gitu, kurang lebih ya. Jadi pusat perhatian orang juga, ya. Ini karakter dari seorang Queen of Wands yang biasanya juga dibilang sebagai mistress. Dia ngetop fame. Queen of Wands ini fame ngetopnya sebagai mistress atau selir atau orang ketiga, ya. Ya, ada tawaran masuk dari orang ketiga, tapi ya si yang punya hati ini hatinya udah terbagi banyak, rempong kan. By the way, ini energinya Scorpio. The Tower energinya Scorpio, Cancer. Scorpio itu ada di yep. Jadi sorry Leo, Aquarius, Capricorn, Sales. Ini energi di rumah tangga, family. Karena sekarang kalau kita di season Leo, ya, Scorpio itu adalah energi di rumah keempat. Artinya home, family, tradisi, roots, ya, sama emosional kita, foundation kita harus runtuh. Itu energinya dari Four of Cups. Dan ada konflik di situ juga tentang fondasi ini yang harus runtuh memang. Dan ada kamu, dimana kita yang ingin menjadi diri kita sendiri, ya, karena musim Leo sekarang, kita ingin menunjukkan siapa diri kita. Kita ingin menunjukkan dengan pede jati diri kita. Oke. Ini energi yang Leo. Sedangkan kalau si Gemini, ini energinya si Virgo atau nggak si Gemini, ya. Either ini kalian bisa dengan Gemini lagi ada di House of Friendship. Jadi artinya kalian mampu merealisasikan apapun yang kalian pikir, kalian impikan, itu dengan membangun network sekalian. Nah, ya. Karena Merkuri itu artinya komunikasi, teknologi, persepsi, ya, wawasan, higher learning, oke. Dan kalau Virgo itu sendiri ada di sekarang ada di house kedua, di rumah kedua, yaitu masalah income, nilai-nilai yang kalian pegang, prinsip kalian, material possession kalian. Ini energinya adalah bagaimana kita menciptakan suatu kesempatan, ya, kesempatan money, oke. Cari jalan menuju ke kelimpahan, oke. Melalui networks, teknologi, teman-teman, dan wawasan dengan dengan pengetahuan yang kita akan terus apa sih namanya, tambah, gali, bukan yang akan terus kita pelajari, kita mulai terus belajar gitu ya. Dengan adanya teknologi sekarang, ya, itu bisa membangun, meng-create money. Oke. Dan juga cinta.
Oke. Gue mau klarifikasiin. Energi secara keseluruhan. Eight of Cups. Kalian meninggalkan, energinya adalah kita akan meninggalkan keparnoan kita, pikiran-pikiran, pengetahuan-pengetahuan, informasi-informasi, data-data yang memang mengekang diri kita sendiri, bahkan menjebak diri kita sendiri untuk tidak mampu berbuat apa-apa. Kita akan merelakan itu semua pikiran, pemikiran-pemikiran yang gak jelas, yang cuman hanya menghambat kita. Oke. Yang membuat kita merasa tidak adil, ketidakadilan. Ini energi Libra, by the way. Leo, Virgo. Libra itu energinya lagi ada di rumah ketiga, yaitu komunikasi. Komunikasi, persepsi. Rumah ketiga itu rumahnya Merkuri. Ya. Tentang cara kita berpikir, ya, yang tidak harmonis, tidak adil terhadap diri kita sendiri. Jadi kita juga harus lebih waspada dengan cara kita berpikir atau cara kita berbicara pada diri kita sendiri. Adil nggak kita sama diri kita sendiri? Kebanyakan dari kita sering kita ngejudge diri kita sendiri. Jadi sebelum kita ngejudge diri kita sendiri, kita tengok kanan kiri kita sudah memberi kuasa kepada siapa tentang diri kita untuk berbuat sesuatu dan bertindak. Kita sudah membiarkan orang lain atau memberi kuasa kepada orang lain untuk mengekang kita dan membuat diri kita diperlakukan tidak adil. Oke. Dan rumah ketiga itu tentang early education juga, ya. Semua wawasan dan pengetahuan kita yang kita pelajari dari kita kecil hingga sekarang. Dan ini juga tentang sibling, saudara-saudara kita sendiri, tentang tetangga-tetangga kita, lingkungan kita, komunikasi dan cara kita berpikir dan melihat, yang membuat kita merasa terhakimi dan kita merasa tidak adil, dan kita merasa terjebak. Nah, kita meninggalkan itu semua karena kita sekarang punya rasa ingin tahu yang sangat besar, dan kita ingin komunikasikan apapun yang kita pelajari, ya, kepada dunia. Ini artinya juga kepo, ya, kepo, ingin tahu. Oke, Goddess Guidance, nasihat untuk hari ini apa? Prosperity, abundancia. The universe is pouring the abundance out to you. Be open to receiving. Abundancia. Abundancia itu abundance. Nggak jauh beda dengan ini. Keren nggak? Align ya, align. Harmonis. Prosperity, ya, prosperity itu ya. Kelimpahan juga. Semesta ingin menebarkan hal-hal yang melimpahkan kepada kita, hal-hal yang berlimpah, berkah yang berlimpah kepada kita. Jadi kita diminta untuk terbuka, dan kita sudah terbuka. Jangan seperti ini. Diminta terbuka untuk menerimanya. Jangan terlalu menutup diri, ya. Semua informasi dan data itu hanya referensi. Kita harus mampu untuk memfilter sesuai pengalaman dan kebenaran hati kita sebagai kompas. Oke. Karena apapun yang kita lakukan dengan cinta dan kasih dan hati yang penuh, pasti melimpah, pasti berlimpah.
right? Oke. Semoga bermanfaat juga energi hati ini. Makasih semuanya. Jangan lupa kalau mau donasi ada PayPal di box bawah gue, sama like and share-nya ya. Nonton yang sering biar gue bisa cepet monetize. Thank you semua, sorry kalau gue udah mulai